Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan di seputar kita ya. Dan kali ini kita akan membahas seputar bagaimana membuat perut itu yang kita ketahui kebiasaan masyarakat kita, yaitu tentang perut buncit ya. Dan memang sobat sekalian, permasalahan sekarang yang sering kita hadapi, entah itu anak kecil ataupun dewasa, adalah bagaimana mengatur kontrol kalori kita agar tidak berlebih sehingga tidak menimbulkan perut buncit. Apalagi kalau kita jarang sekali ya, apalagi kita jarang sekali untuk berolahraga, karena olahraga itu sebenarnya penting ya, investasi ketika kita nanti pada saat tua itu akan sangat dibutuhkan ya. Nah, selain olahraga, ada asupan cara ataupun tips ya, 7 cara untuk membuat perut itu bebas buncit ya. Kita ketahui lemak itu di perut kadang kalau mereka yang jarang olahraga itu pasti akan menumpuk ya lemaknya, apalagi kalau kita mengkonsumsi makan kita tinggi, kalori kita melebihi batas standar, dan juga pola hidup kita yang tidak sehat. Ditambah lagi kita juga jarang sekali olahraga, nah itu top ya. Top membuat badan kita terasa berat ya, dengan timbunan lemak, dan juga otomatis akan berpengaruh lemak itu menumpuk di perut ya. Nah, ini biasanya dialami oleh bapak-bapak ya, tetapi juga emak-emak juga masih bisa juga ya, kalau mereka tidak menjaga kesehatan atau juga asupan kalori yang berlebih ya. Nah, ada 7 cara yang bisa kita bagikan tentang bagaimana menurunkan ataupun membuat perut itu tidak makin buncit ya. Yang pertama adalah tentang mengemil keripik ya. Jadi keripik ini adalah makanan favorit khas Indonesia yang tidak ada duanya ya. Ketika kita nyantai ataupun kita diam aja, serasa bahwa saya tidak lengkap kalau tidak mengkonsumsi ataupun ngemil ya. Ngemil itu yang paling enak ya, ngemil keripik ya. Rasanya yang gurih ya, tidak manis, tidak asin, tetapi gurih, itu yang bisa menjadi teman ketika kita itu sendirian ataupun sedang menikmati ataupun mengerjakan pekerjaan rumah, sekolah, ataupun kantor ya. Tetapi yang paling bahaya sobat sekalian adalah kalau konsumsi keripik ini dilakukan berlebih ya, keripik kentang atau keripik yang lain ya. Jangan sampai mengkonsumsi ini secara rutin ya. Sekali seminggu itu kurang lebih nggak apa-apa ya. Tetapi kalau sudah berulang kali dan terus menerus, nah ini efeknya buruk ya, karena di situ ada kandungan garam ya, kandungan apa namanya, bahan-bahan yang MSG yang tidak baik untuk kesehatan, dan juga satu keripik saja ataupun konsumsi yang rutin itu akan berinvestasi pada berat badan, dan juga perut kita akan makin buncit ya. Jadi yang pertama, ngemil keripik itu harus dihindari. Kalau ya bisa sedikit, kalau bisa ya dihindari sepenuhnya ya, atau kita mengganti dengan makanan sehat yang lain. Yang kedua adalah konsumsi pangan tinggi gula tambahan ya. Stres memainkan peran dalam peningkatan lemak ya. Kita stres ya, mengkonsumsi pangan tinggi dengan gula tambahan itu otomatis akan menambah berat badan, terutama itu akan menumpuk di perut ya. Demi alasan apa namanya, di samping kandungan kita stres ya, itu memainkan peran dalam peningkatan lemak perut ya. Makanya orang itu cenderung menginginkan gula karena tubuh dalam keadaan darurat itu perlu asupan gula ya. Tetapi ingat bahwasanya asupan gula yang berlebih itu bisa menyebabkan bertambahnya berat badan tubuh kita, dan otomatis kalau kita tidak sering olahraga itu akan membentuk tumpukan lemak di perut ya. Yang ketiga adalah yang bisa cara untuk supaya perut kita tidak buncit adalah konsumsi pangan kemasan ya. Nah, ini yang patut dihindari ya. Jadi hal-hal yang patut dihindari yang tadi 7 itu yang harus dihindari agar perut kita tidak tambah buncit. Yang ketiga adalah konsumsi pangan kemasan ya.
Ya, memang kalau kita zaman sekarang yang lebih praktis memang kemasannya. Apapun itu, makanan cemilan, minuman, dan juga se apa namanya, makanan, minuman, dan hal yang serba dalam kemasan itu sangat disukai dan juga dikonsumsi baik semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, itu juga bisa ternyata kalau kita sering-sering mengkonsumsi makan yang berkemasan itu juga memicu banyak penyakit ya. Otomatis kan ketika ada kemasan kan ada kandungan pengawet dan lain sebagainya ya. Nah, itu wajib dihindari. Yang keempat, ada yang wajib dihindari agar perut tidak buncit adalah makan terlalu cepat ya. Kebiasaan makan yang buruk terlalu berpusat pada apa yang dimakan tetapi bukan cara yang dimakan ya. Jadi kecepatan makan itu ternyata juga mempengaruhi resiko kenaikan berat badan ya. Ada riset yang diterbitkan di Journal of American Dietetic Association menemukan mereka yang makan lebih lambat merasa lebih kenyang daripada mereka yang makan lebih cepat ya. Pernah ya merasakan ataupun mengalami hal ini ketika kita pelan-pelan itu ternyata lebih kenyang, otomatis konsumsi pangan kita atau konsumsi makan kita lebih sedikit dan itu akan menghindari penambahan atau kenaikan berat badan. Yang kelima adalah kurang asupan protein ya. Kalau selama ini pikiran tentang pola makan sehat adalah memperbanyak sayuran dan buah, sebenarnya ini soal pikiran kita soal keseimbangan sehingga Anda perlu memperhatikan kecukupan nutrisi lain termasuk protein ya. Jadi tidak melulu masalah karbohidrat, kemudian ternyata kekurangan protein itu bisa memicu perut makin buncit ya. Jadi seperti yang dianjurkan adalah seperti daging ayam ya, itu mengandung protein yang tinggi, jangan sampai sama sekali menghindari ataupun tidak mengonsumsinya karena ketika kita tidak meningkatkan asupan protein itu dapat mengurangi kadar insulin untuk meningkatkan tingkat metabolisme yang jauh lebih cepat. Artinya dapat menimbulkan overweight atau perut buncit. Yang keenam adalah makan larut malam ya. Makan larut malam ini bukan ide baik karena memang setelah kita makan otomatis kita berhenti, tidak ada aktivitas fisik dan ini kalau dilakukan tiap malam dan tiap waktu ini akan memberikan efek tambahnya kenaikan berat badan dan lebih membuat berat kita buncit ya. Ini ada riset yang diterbitkan di Obesity Society ya, makan malam yang lebih awal bisa membantu partisipan sehingga makan keesokan harinya. Jadi memang dianjurkan jangan malam-malam ya, maksimal jam 6 sore atau jam 7 itu sudah menjadi maksimal supaya tidak menambah berat badan. Yang terakhir adalah tidak pernah sarapan. Nah, ini juga salah sobat sekalian ya. Jadi ada alasan orang itu ingin menurunkan berat badan dengan artian ingin diet ya, padahal diet itu artinya makan ya. Jadi tidak pernah sarapan itu juga tidak tepat ya, karena ada yang merasa apa namanya saat Anda melewatkan sarapan ya kadar insulin itu berpotensi naik ya sehingga mengundang reaksi berantai ya. Kita tidak sarapan, insulin kita naik ya, kemudian juga mempengaruhi metabolisme yang lain dan secara tidak langsung akan menyimpan lebih banyak lemak. Apa bisa terjadi begini ya? Jadi ketika kita melewatkan sarapan itu juga akan meningkatkan kadar insulin dan juga berpotensi mengundang reaksi berantai ya. Pada akhirnya juga meningkatkan berat badan tubuh dan juga tentu saja akan membuat perut tambah buncit ya. Jadi itu sobat sekalian 7 hal yang tips agar kita itu bisa menjaga kondisi badan kita agar perut tidak makin buncit. Otomatis kita harus benar-benar mengurangi makan yang pertama yang mengemil keripik, kemudian konsumsi pangan gula ya harus kita atur, kemudian makanan kemasan harus kita hindari, makanan terlalu cepat juga jangan ya. Kemudian asupan protein jangan sampai terlewat ya. Misalnya
daging ayam, rebus, dan lain sebagainya. Kemudian makan larut malam, jangan terlalu larut, misalnya maksimal jam 6. Dan yang terakhir, tidak pernah sarapan, itu tidak benar ya, harus ada sarapan supaya tidak mengganggu kadar insulin kita yang nantinya akan berpotensi menaikkan berat badan dan juga tentu saja akan memberikan perut kita tambah buncit ya. Jadi selain tadi sobat sekalian, tentu saja kita harus terus menjaga kesehatan dan yang paling penting adalah olahraga ya, jangan sampai dilewatkan karena olahraga itu adalah investasi yang akan kita panen ketika kita menjelang usia senja atau tua. Yang membedakan kita dengan yang lain yang tidak berolahraga adalah kita itu bisa menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.